permintaan dari anggota minta untuk di bidang peternakan. Nah, jadi mungkin judulnya ada probiotik ternak dan ibu hayati pembenah tanah. Jadi nanti apa kaitannya kan kita sampaikan bersama-sama. Baiklah, pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, bisa menikmati dan menjalankan ibadah puasa bagi yang beragama Islam. Dengan hikmah ini kita bisa berbagi dalam suatu komunitas yang tidak jauh, yaitu pasti seluruh Indonesia membutuhkan bidang pertanian dan peternakan makanan. Syukur alhamdulillah juga ini PKPUT sudah berbenah, jadi nanti dari masing-masing peserta kalau ada kemauan untuk belajar lebih lanjut atau mengikuti dari sesi demi sesi ini, insya Allah kita adakan terus sampai suatu saat kita bisa saling berinteraksi di dalam komunitas yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Kemudian pada pagi hari ini saya memang dibantu oleh Mas Ari yang di Surabaya, di mana beliau ini punya beberapa kajian. Kami di Malang ini bisa memberikan ini untuk nanti ke depan akan lebih bersemarak dan bersemangat daripada para peserta. Baiklah, untuk hari ini, hari Minggu tanggal 17 Mei, kami ingin menyampaikan materi yang bertemakan fungsi probiotik untuk ternak dan pupuk hayati pembenah tanah. Jadi apa kaitannya dan apa hubungannya kalau dua sisi problem yang berbeda ini, tetapi akan berpengaruh terhadap hilang suaranya, Prof. Iya. Tadi saya singgung tentang probiotik untuk ternak. Ini sebetulnya probiotik sendiri itu mempunyai istilah, yaitu arti yang umum dipakai oleh semua orang, yaitu mikroorganisme hidup yang memberikan efek baik terhadap kesehatan organisme lain. Jadi probiotik ini akan memberikan dampak yang positif terhadap proses ya metabolisme, baik itu manusia, hewan, atau hidup yang lain, termasuk tumbuhan. Beberapa contoh yang bisa kita lihat, biasanya probiotik ini yang umum dipakai adalah bakteri asam laktat. Ya, bakteri asam laktat ini sudah banyak ya yang dipakai oleh beberapa produk ya untuk membuat suatu produksi probiotik yang pada umumnya. Kemudian bentuk yang paling umum probiotik itu adalah produk di peternakan ya. Kemudian ada makanan probiotik. Bagaimanapun juga kita harus berinovasi, maksudnya bagaimana nanti efisiensi
kesesuaian daripada mikroorganisme itu kita formulasikan sehingga berdampak pada peternakan kita. Artinya di dalam sistem di pencernaan ternak kita, misalnya domba atau sapi, apabila kita tidak memakai probiotik, tentunya efisiensi penyerapan di dalam lambungnya itu kurang optimal. Nah, maka itu nanti akan diberikan semacam formulasi probiotik yang sesuai untuk macam-macam hewan itu. Jadi tidak sama, misalnya untuk ternak unggas, kemudian untuk domba, dan untuk sapi, ya itu masing-masing mempunyai keputusan sendiri. Probiotik itu umumnya meliputi berbagai spesies dari beberapa genera yang biasa dipakai, misalnya yang bisa kita pahami lebih mudah itu di probiotik susu, misalnya Lactobacillus, atau yang paling banyak itu di genera spesies Bifidobacterium. Bifidobacterium ini punya beberapa macam spesies yang spesifik untuk kita membuat formulasi masing-masing yang dibutuhkan di dalam proses di dalam tubuh inangnya. Jadi tubuh inangnya, berarti kalau saya sebut tubuh inangnya itu bermacam-macam, Ibu sekalian. Seperti contoh misalnya Bifidobacterium infantis ini juga banyak variannya, di spesiesnya itu banyak. Kemudian Lactobacillus juga banyak. Jadi kita seleksi mana yang sesuai untuk masing-masing inangnya. Kemudian yang lebih penting adalah yang ingin saya sampaikan untuk bidang peternakan ini. Kemarin kami berkonsultasi dengan Pak Dr. Hewan Made. Jadi kami punya teman di Malang ini yang selalu konsultasi, maksudnya memberikan suatu masukan untuk bagaimana kita berinteraksi untuk ini membangun suatu sistem peternakan pertanian ini menjadi suatu konsep yang integrated. Nah, itu maka harusnya dari masing-masing sektor, misalnya sektor peternakan, ya kita harus mengoptimalkan bagaimana fungsi ternak ini tumbuh sehat, kemudian bisa cepat besar dan gitu. Nah, ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan tentang probiotik untuk ternak ini. Kami memang sengaja membuat produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat pertanian pada umumnya. Jadi kami juga ada kerjasama di bidang peternakan domba dan kambing di Malang ini. Kami bisa melihat dari beberapa kandang teman kita, ada yang di Trawas, ada yang di Probolinggo. Sudah kami lihat dan bagaimana mereka menerapkan sistem manajemen peternakannya. Maka dari itu tidak kalah pentingnya bahwa salah satu faktor untuk mempercepat pertumbuhan dari ternak itu dan juga memberikan kesehatan pada ternaknya, kita harus memberikan sentuhan yaitu probiotik untuk minuman atau makanannya. Nah, yang kami lakukan di BKPUT ini ada dua di probiotik yang diberikan pada minuman, ada yang pada pakan. Di pakan ini kami membuat konsentrat yang difermentasi dengan formula probiotik itu. Yang kami pakai adalah spesies Lactobacillus bulgaricus. Ya. Nah, kami sudah membuat riset-riset kecil, maksudnya
bagaimana mendapatkan formula yang tepat untuk kan pada kita, sehingga baik itu kambing rawa, khusus susu kambing hitamnya bagus, dan kalau domba untuk dagingnya itu remus, maksudnya dagingnya tidak berbau remus. Nah, ini salah satu berperan adalah probiotik ini. Jadi insya Allah ini ini kandang domba kita di BKPUT menjalin beberapa konsumen ya, termasuk dari yang ada di Malang ini, dan kita bisa menyajikan bahwa hasil ternak kita berkualitas dagingnya, dan kalau di sembelih itu perbandingan antara karkas ya, daging dengan tulang belulangnya itu lebih besar, lebih bisa hampir 60%, jadi 55%. Salah satu peran dari itu. Terus kenapa saya mengaitkan probiotik dengan pupuk hayati pembenah tanah? Karena hampir sama sebetulnya. Pupuk hayati pembenah tanah itu berfungsi untuk memberikan perbaikan di dalam tanah itu, karena tanaman juga seperti kondisi yang di dalam tanah ini membutuhkan semacam bahan-bahan yang akan mempercepat pertumbuhan tanaman. Salah satunya adalah pembenah tanah ini. Pembenah tanah ini seperti kita sebut dengan kata lain adalah conditioner tanah. Jadi bisa mengondisikan tanah itu, baik itu sifat-sifat fisiknya, sifat-sifat kimianya, apalagi sifat-sifat biologisnya, itu akan menjadi subur, menjadi kondisi yang sangat menentukan bagi akar tanaman. Apa yang kan berarti kan bedanya karena yang melalui lambung, penerapan nutrisinya di perutnya ternak, tapi kalau tanaman sama, bagaimana tanaman ini menyerap sebagai unsur hara yang ada di tanah, tapi percepatan untuk pengambilan dan menyerap itu sangat diharapkan mampu efisiensinya muncul pada saat fase-fase yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Nah, salah satu ini bakteri pembenah tanah, maksudnya kalau pupuk hayati pembenah tanah itu memang dibedakan ada dua ya. Jadi kalau pembenah tanah secara buatan atau sintetik itu ada. Nah, tapi yang ingin saya bahas ini adalah pupuk hayatinya. Jadi merupakan formula hayati yang untuk memperbaiki mikroba yang ada di tanah. Sebagai contoh tadi Bapak-bapak biasanya kalau ada di lapangan itu, kita tahu bahwa salah satu bakteri yang berguna di dalam tanah itu adalah bakteri Rhizobium. Kemudian ada Mycorrhiza, kemudian ada bakteri pelarut fosfat, dan ada bakteri pelarut kalium. Nah, semua mikroba yang berfungsi bagus ini kita formulasikan dalam satu bentuk, tinggal aplikasi pada tinggal mengaplikasikan pada lahannya. Jadi kami di KPUT ini memproduksi pupuk hayati pembenah tanah yang namanya plant symbiosis. Jadi plant symbiosis ini isinya ya kalau dikategorikan di dalam jenis-jenis pupuk itu masuk pupuk hayati, maka itulah kita kasih nama pupuk hayati pembenah tanah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya bahwa
konsep utama dari penggunaan bahan pembedah tanah itu mempunyai fungsi, yaitu adalah memantapkan agregat tanah untuk mencegah pencemaran atau erosi. Jadi kalau misalnya di dalam suatu lahan itu sudah terjadi pencemaran dengan berbagai sumber, dengan diberikan pembedah tanah ini akan mengatasi pencemaran tersebut. Kemudian juga akan meningkatkan kemampuan tanah untuk istilahnya itu memegang hara itu. Jadi kalau di dalam bahasa pertanian, ilmu tanah itu meningkatkan tukar kationnya, DKTK-nya, di kapasitas tukar kationnya bisa meningkat dengan ditambahkan mikroba yang berfungsi untuk pembedah tanah itu. Tapi juga ada merubah sifat hidrofobik, ya, hidrofobik dan hidrofilik ini artinya kemampuan tanah itu untuk menahan air. Jadi ada tanah-tanah yang porus, maka perlu juga diberikan bahan organik, kemudian baru diberi pembedah tanah. Jadi pembedah tanah yang secara alami juga termasuk bahan-bahan organik. Kemudian kemarin tentang biocat, ya, jadi arang itu bagus sekali untuk menahan air, maksudnya bisa mampu untuk menahan air. Kemudian bahan pembedah tanah ini dikenal juga tadi yang saya sebut soil conditioner ini mampu memperbaiki struktur tanah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian kita lihat beberapa saat yang lalu saya sering ke sawah itu, apabila di sawahnya dengan indikatornya pada saat kering tanahnya keras, nah ini berarti strukturnya kurang bagus. Nah ini perlu diberikan tanah itu, jadi struktur tanahnya bisa diperbaiki. Yang kedua, bisa merubah kapasitas tanah menahan dan melalukan air. Nah, ini penting, misalnya ini kami merencanakan untuk menanam padi yang di tanah berpasir. Ini akan kita coba untuk diberikan bahan organik dan diberikan pembedah tanah ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, pembedah tanah hayati ini bisa memperbaiki kemampuan tanah dalam memperkaya hara. Jadi hara dari tanah itu tidak mudah hilang, namun tanaman masih mampu memanfaatkan hara tersebut. Inilah yang ingin saya sampaikan. Nanti kalau prosesnya memang tidak begitu sulit, ya, proses pembuatan baik itu probiotik untuk ternak maupun pupuk hayati pembedah tanah yang bisa ya, dipraktekkan di masing-masing lokasi. Kami di BKPUT Malang ini sudah memproduksi bahkan tiga macam formula. Yang satu tentang probiotik untuk ternak, kemudian yang kedua pupuk hayati yang berfungsi sebagai soil conditioner. Yang ketiga adalah nutrisi benih. Jadi nutrisi benih ini setiap saya melakukan budidaya akan selalu dibutuhkan, karena benih-benih kita yang kita punyai di petani maupun di tuku-tuku itu merupakan lembaga yang sedang dorman. Jadi untuk meningkatkan kemampuan daya kecambahnya kepada pertumbuhannya, ini benih membutuhkan asupan, yaitu nutrisi benih. Ini hampir sama fungsinya. Jadi nutrisi benih harus juga ada mikrobanya dan ada macam-macam bahan mineral yang dibutuhkan oleh benih tersebut dalam proses pertumbuhan sampai menjadi bibit, ya. Jadi kalau benih itu berupa biji, bibit itu sudah tumbuh menjadi calon tanaman. Ya, gitu. Kira-kira dari berbagai macam yang sudah saya kerjakan ini,
nanti saya mengharapkan dari Bapak Ibu sekalian, kalau bisa nanti bisa mempraktekkan apa yang bisa dilakukan di masing-masing tempat. Kita harus hitung semua usaha tani itu, hitung efisiensinya. Jadi salah satu faktor yang membebani efisiensi sarana produksi pertanian adalah transportasi. Jadi misalnya kalau saya membutuhkan 1 hektar 5 ton pupuk organik, jadi kalau saya tidak perlu mengambil dari luar, jadi saya BKP itu sudah ada stok untuk pupuk organiknya, tinggal diproses kemudian langsung dihamparkan pada sawah yang akan kita kelola. Jadi harus konsep integrated farming ini adalah suatu konsep yang harusnya nanti menjadi rujukan dari masing-masing petani harus membuat pola pertanian terpadu ini. Kalau tidak kita akan kalah bersaing dengan petani-petani lain yang ada di luar negara kita, seperti di Vietnam, di Thailand, semua mengambil konsep seperti ini. Maka mudah-mudahan nanti saat ini pusat kajian pertanian organik terpadu di Malang ini akan menjadi tempat untuk berwisata, maksudnya berwisata tapi sambil ada edukasinya. Jadi ini kami sudah mendapat ini tawaran, maksudnya yang mendaftar untuk akan menjadi siswa-siswa pionir yang akan mempraktekkan bagaimana seharusnya kita melakukan suatu usaha tani. Salah satunya ini ada sekolah yang baru berdiri ya, sekolah tinggi, maksudnya sekolah tinggi. Jadi ya anak-anak SMA yang mencari ini pendidikan lebih lanjut, ini ada di Malang ini sekolah tinggi dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini bagus sekali programnya, sangat langsung berhadapan dengan kondisi alam dan masyarakat yang ada di pedesaan. Kira-kira dari bahasan ini sebetulnya ada banyak yang sisi lain yang akan ingin saya sampaikan, yaitu bagaimana kita identifikasi itu membuat pemetaan ya. Jadi masing-masing wilayah itu, baik itu desa atau kecamatan, kita harus mempunyai data itu. Jadi big data ini berguna karena kita tidak bisa kalau mengandalkan, misalnya saya sekitar pakai saji, saya menerapkan konsep pertanian berkelanjutan, sedangkan di sekitar kita tidak melakukan, maksudnya tidak ada edukasi tentang bagaimana melakukan kita bersama-sama. Setelah itu maka yang ingin saya sarankan kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di masing-masing lokasi, tempat, kota atau kecamatan, ini bisa membuat semacam komunitas ya. Kalau sudah ada kelompok-kelompok tani, poktan atau prapoktan, nah itu tinggal kita memberikan pemahaman tentang bagaimana sebetulnya kita bisa mandiri dan bisa bersaing. Bersaing artinya kemampuan untuk memaksimalkan apa yang kita kerjakan, nah itu baik itu pertanian, peternakan, perikanan, harus kita maksimalkan sehingga outputnya itu seimbang. Maksudnya kalau dihitung keuntungannya itu tidak memberi hasil yang besar. Jadi petani kira-kira karena pendapatannya dibanding dengan pengeluarannya itu tidak tidak sesuai ya, sehingga petani tidak lakukan, dan inilah terjadi degradasi
generasi ya, maka harus ada yang di bidang inovasi teknologi, harus ada yang di inovasi pemasarannya, marketingnya, nah, semua ini bergerak, maka akan terjadi ekonomi desa ya. Pernah ini kami mencoba untuk membuat konsep semacam yang kami lakukan, konsepnya bagus, tapi sementara kami kekurangan ini volunteer, maksudnya pionir-pionir yang untuk bisa menjalankan konsep ini. Sebagai contoh, di satu desa ini katakan ada 350 kakak. Nah, ini bagaimana nanti? Ada yang orang-orang, maksudnya teman-teman kita ini yang biasa ke sosial masyarakat, kemudian kita ajak bersama-sama, kita data bahannya apa, kita memproduksi sendiri sehingga semua ekonomi itu akan bergerak maksudnya sesuai dengan antara supply and demand ini. Sebagai contoh, sudah kami coba beberapa kali pertemuan dengan kelompok-kelompok tani yang ada di Malang ini, ternyata juga masih belum bisa maksimal. Ada satu kendala yang saya rasa ini semua akan merasakan kendala itu begini. Jadi para pelaku-pelaku usaha tani ini mereka sebetulnya sudah tergabung dalam satu kelompok, tetapi di dalam menjalankan usaha taninya, masing-masing kelompok ini tidak mengikuti, maksudnya tidak mengikuti kaidah yang mungkin yang disarankan oleh hasil musyawarah ketua kelompoknya. Ini yang biasa saya lihat itu. Jadi setelah terjadi musyawarah, kemudian penerapannya ini kurang diikuti oleh anggotanya. Nah, ini bagaimana nanti bisa memberikan daya tarik untuk bisa mengikuti kelompoknya. Nah, ini harus ada sesuatu yang mengikat. Jadi mengikat itu, katakan begini, kalau kelompok tani hanya berfungsi untuk saya sangat prihatin ya, di kelompok-kelompok tani ini hanya berfungsi untuk penyaluran pupuk misalnya, di data hanya berfungsi untuk bantuan benih. Nah, ini jangan. Maksudnya kalau bisa kelompok-kelompok tani ini diberdayakan, kemudian ada yang bisa diberi edukasi sehingga semua akan tercukupi. Maka kemarin kami membuat konsep yang spektakuler, yaitu revolusi ekonomi desa. Mereka, saya buat kalimat itu agar mereka tergugah. Maksudnya desa ini adalah suatu katakan akan menjadi pergerakan ekonomi yang tersendiri. Seperti saya membuat probiotik untuk ternak misalnya. Nah, ini peternak-peternak yang ada di sekitar saya data, kemudian saya kasih formula itu, mereka akan merasakan bahwa bagaimana percepatan pertumbuhan dari ternaknya. Kemudian kita memberikan semacam pelayanan untuk kesehatan ternaknya. Jadi saya ada teman yang di kesehatan ternak ini, Pak Dr. Iwan Madi ini, dia memberikan penyuluhan, semacam penyuluhan, tapi sangat mengena. Jadi bagaimana apa yang harus dilakukan apabila mempunyai ternak kambing atau domba ini agar kemampuan untuk memproduksi dagingnya seimbang dengan pakan yang diberikan, kan begitu. Nah, itu sehingga masing-masing anggota ternak ini datang di tempat saya, diberikan edukasi, kemudian langsung pemakaian, jadi aplikasi apa yang sudah kita jalankan itu. Kemudian untuk pertanian juga sama. Kemarin
sampai kami pernah di waktu itu didatangi teman dari Jakarta, melihat bahwa bagaimana yang saya lakukan ini mampu untuk bersentuhan dengan masyarakat sekitar. Jadi kalau saya hanya untuk diri saya, ini tidak berdampak pada lingkungan yang ada sekitar kita. Jadi kita harus bersama-sama dalam lingkup memajukan peternakan dan pertanian. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk tadi untuk produksi, judulnya sesuai dengan tema produksi probiotik ternak ini, suatu saat akan saya buatkan video yang bagaimana kita membuat sendiri di dalam lingkungan yang ada di masing-masing lokasi. Karena kita berjauhan, ada yang di luar Jawa, nah ini nanti bisa membuat tiruan-tiruan yang sama. Kemudian yang lain, bahwa sebetulnya yang dibutuhkan baik itu peternak atau petani, terutama tanaman pangan ini tidak lepas daripada sarana produksi utama yaitu bibit dan pupuk. Nah ini bagaimana kita mengadakan sendiri jadi bibit yang unggul. Jadi kita tidak perlu beli bibit yang mahal dari perusahaan benih ya. Kita dalam satu kelompok atau poktan atau gapoktan itu bisa melakukan itu. Kemudian kita memproduksi rumah pembuatan pupuk. Jadi rumah pembuatan pupuk ini nanti kebutuhannya akan disalurkan pada anggota-anggota poktan di sekitar kita. Nah, ini mungkin perlu akan menjadi masukan ya, kalau ada yang di tingkat birokrasi, mungkin di tingkat birokrasi. Jadi saya sudah mencoba di Malang ini, saya berhubungan dengan Kepala Dinas Pertanian, karena di Kabupaten Malang ini ada 2 kepala dinas, satu Kepala Dinas Pertanian, yang kedua Kepala Dinas Pangan. Ya, yang sudah ada ini tentunya mempunyai fungsi dan peran masing-masing pada petani luas. Maka ya kita memberi masukan, memberikan saran, kadang diundang. Nah ini kalau dilihat data, ternyata petani-petani kita ini sangat tergantung dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan benih, perusahaan pupuk. Nah ini harusnya tidak begitu. Jadi pupuk kita buat sendiri, benih ada yang mengurusi, kemudian ada divisi namanya pengendalian hama penyakit tanaman. Ini harus ada. Seperti saya berulang kali saya sampaikan, kenapa saya sangat iri ya melihat di tetangga kita Malaysia ini sudah terbentuk seperti itu. Jadi ada pupuknya, kemudian untuk alat-alat pertaniannya juga disiapkan. Jadi fungsi dari pemerintah mendata, kemudian diberikan zoningnya, zonasinya, maksudnya di mana irigasi yang banyak, misalnya kalau di aliran sungai Sumber Berantas atau Bengawan Solo itu harusnya di sekitar itu disiapkan penjadwalan untuk bagaimana kita mengoptimalkan jangan sampai air yang besar itu potensinya nanti hilang. Seperti di Malaysia itu ada sungai besar, itu setiap jarak 5 km itu dibendung. Jadi dibendung kemudian dialirkan untuk mengaliri sawah. Jadi tidak ada air sungai yang besar itu sampai keluar, maksudnya sampai dibuang ke laut. Jadi sampai di laut itu sudah kering. Jadi semua irigasinya itu dipakai untuk pertanian, karena
terutama di Jawa atau di Sumatera ini kan subur. Jadi nah itu yang harusnya diurusi, maksudnya suatu saat kami BKPUT masih ada kerjasama dengan petani-petani di luar ya. Nanti suatu saat saya ingin sekali mengajak bisa melihat bagaimana keseriusan baik itu petaninya, baik itu pemerintahnya untuk betul-betul mengurusi kemampuan untuk produktivitas tanahnya. Kemudian yang sementara belum bisa kita lakukan seperti itu ya pelan-pelan, ya maksudnya pelan-pelan dari masing-masing komunitas ini mampu memberikan contoh. Berarti yang ada kami di Gunung Kawi ini sangat subur tanahnya, tapi tidak ada ini memberikan arahan bagaimana itu kesuburan itu dipertahankan, karena kan di lereng-lereng gunung itu daerah siringnya masih belum bagus, kemudian perubahan dari tanaman keras menjadi tanaman semusim ini juga membuat erosi yang tinggi. Contoh kami pernah mencoba berinteraksi di Gunung Kawi ya, jadi bukan tanaman padi. Saya mencoba untuk ini melihat bagaimana potensinya bahwa tanah-tanah kita itu sangat subur sekali. Kemarin kami mencoba berinteraksi dengan kepala desa Ambatan itu di Kecamatan Ngajum. Saya mengerjakan tanah bengkoknya desa yang selama bertahun-tahun tidak dikerjakan dengan optimal, jadi saya kerjakan. Dan ini luar biasa, jadi saya bisa mengetahui bagaimana petani-petani atau peternak itu setiap harinya. Nah, ini merupakan catatan bagi saya bahwa kita sebetulnya mampu, tapi cuma bagaimana kita membuatkan sinergi untuk bersama-sama mengurusi apa yang sehari-hari sudah dilakukan. Kami juga berinteraksi dengan peternak sapi perah di Pujon, kami membuat ini probiotik untuk stimulan memproduksi susunya. Alhamdulillah kemarin disebarkan oleh Pak Made ini bisa meningkatkan kualitas susu dan volume susu ternaknya itu. Untuk itu nanti satu saat bagaimana kita terus mengadakan pertemuan ini, kita memberikan motivasi, kemudian ada problematik di masing-masing daerah kita diskusikan, nanti kita membuat semacam gerakan untuk bukan gerakan kembali ke desa, tapi gerakan untuk memberdayakan petani di desa. Dan itu kiranya yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada respon dan kami akan siap memberikan diskusi-diskusi yang berkembang agar kita selalu ada sisi lain yang tidak saya amati mungkin bisa disampaikan sehingga ada jalan keluarnya atau usulan-usulan yang lain, sehingga materi yang saya berikan ini salah satunya bagaimana kita membangun pertanian yang berkelanjutan. Jadi pertanian berkelanjutan itu kemarin sudah saya sampaikan bahwa secara ekonomi menguntungkan, secara sosial, secara lingkungan. Nah, ini semua berinteraksi. Maka itulah yang diharapkan dari kita semua. Mudah-mudahan kemauan kita pada pagi hari ini menyempatkan waktu untuk bersama-sama
melihat dan mendengar, kita bisa menjadikan suatu rujukan. Katakan seperti di Malang ini potensinya bagus ya, sumber airnya banyak, irigasi, tinggal apa yang jadi masalah, misalnya kendala pupuknya. Nah, kita bersama-sama untuk membangun rumah produksi pupuk, begitu maksud saya. Ini nanti ada yang masing-masing punya potensi itu, di mana lokasi itu sumber dayanya ada, kita dibuat di proses itu dan bagaimana untuk mendistribusikannya. Nah, ini penting karena kadang-kala sudah diproduksi tapi distribusinya tidak bisa mengena pada pengguna user terakhir. Demikian Bapak-bapak dan Ibu sekalian, pagi hari ini saya kemarin terlalu banyak kesibukan sehingga mendadak judulnya baru hari Sabtu sore saya putuskan judulnya melalui moderator kita Mas Ari di Surabaya. Jadi judulnya itu mendadak gitu Pak. Jadi mudah-mudahan nanti ada yang merespon bagaimana ini harus kita lakukan terus-menerus sehingga memberikan dampak yang baik, baik itu pada petani yang di bawah maupun pada proses pasca panennya. Demikian akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas kuliahnya dengan tema yang hebat pada pagi hari ini. Selamat datang teman-teman yang sudah hadir dari Jawa Timur, Medan, Makassar, dan beberapa tempat yang lain. Untuk yang ingin bertanya sesuai dengan Jadi monggo yang bisa didiskusikan pada kesempatan hari ini. Saya mencoba untuk memberikan jawaban mungkin yang saya langsung atau memerlukan data, di mana memang untuk produksi politik ternak ini kami sudah mencoba sejak tahun 2005 ya. Waktu itu pusat produksi PKPT di Kujon, kami bekerjasama dengan Koperasi SAE. Di Koperasi susu SAE itu ini kesempatan untuk hasil ramuan atau formula probiotik, sehingga saya harus menandatangani kepada manajer di Koperasi SAE waktu itu apabila pemberian probiotik ini akan diuji Pak, Ibu sekalian, diuji maksudnya dibandingkan sapi yang tidak diberi kemudian sapi yang diberi. Setelah 10 hari hasil dari hasil prasusunya itu ada laboratorium ini pakannya, jadi mereka tidak sembarangan mau menerima bahan uji. Jadi kalau ini ada yang tanya Prof,
Dari Pak Didi. Ya. Bagaimana cara membuat dan memperbanyak probiotik untuk pakan ternak? Komposisi pembuatan pupuk hayati yang baik menurut PKPOT. Ya, sebentar Pak. Ya. Tak tahu lah. Ya, mohon maaf ada gangguan teknis. Ya, Pak Didi pertanyaannya sangat mengena. Jadi bagaimana cara memperbanyak probiotik untuk pakan ternak, kemudian komposisi pembuatan pupuk hayati yang baik untuk probiotik. Jadi begini, probiotik itu ada formula ini mikrobanya yang sudah terseleksi. Seperti di BKPOT ini kami sudah mengembangkan dua varietas, dua spesies loh varietas. Jadi dua spesies ini yang sudah kami kembangkan adalah Lactobacillus casei, spesiesnya itu casei. Yang kedua Bifidobacterium breve. Ya. Nah, ini Pak akan saya tampilkan sebentar, mungkin bisa. Oh, enggak bisa ini. Jadi probiotik itu yang utama adalah formula mikrobanya. Mikroba probiotik yang umum dipakai yaitu Lactobacillus casei dan Bifidobacterium breve. Jadi kedua spesies ini sudah kita punyai, kemudian tinggal memperbanyak. Memperbanyak ini namanya prebiotik. Prebiotik itu makanannya daripada bakteri ini. Kalau probiotik adalah mikroorganismenya yang akan kita formulasikan. Nah, makanan bakteri ini biasanya bermacam-macam. Pakai screen share bisa, Prof. Oh iya. Benar. Ya, sip. Tidak kelihatan. Lagi pergi. Itu. Kelihatan sana. Sebentar ini masih Ya, jadi ini ada beberapa probiotik yang kami kembangkan. Jadi spesies-spesies yang umum yaitu Lactobacillus sama Bifidobacterium. Semua isolat-isolat ini kami simpan di laboratorium PKPOT, laboratorium biologi ya. Kami punya laboratorium biologi yang untuk mengisolasi, mengidentifikasi dan uji aplikasinya ya. Nah, ini semua kita kasih tanda, maka apa yang kita punya ini ya sudah kami cobakan kepada peternak-peternak kita. Bagaimana cara memperbanyaknya? Tentunya formula mikroba ini tinggal memperbanyak di dalam suatu alat yang disiapkan, kemudian dalam ruang yang steril ya. Jadi, karena ini nanti akan menjaga kontaminasi daripada mikroba yang lain. Kemudian salah satu makanan dari bakteri ini adalah yang biasa kita pakai itu ada beberapa macam ya.
tapi yang ada di kita ini biasanya saya membuat pakannya ini dalam bentuk padat, kemudian dicairkan, kemudian dituangkan sesuai dengan konsentrasi yang dibutuhkan. Nah, nanti ini saya tidak bisa menyampaikan dalam bentuk ini karena harusnya ini berupa praktek atau video ya, nanti videonya itu akan menunjukkan apa-apa yang dilakukan dalam proses bukan perbanyakan, ini produksi ya, produksi. Kemudian yang untuk pupuk hayati ini yang biasa saya lakukan adalah pembuatan pupuk mikoriza. Jadi ada yang pupuk hayati padat, ada yang cair. Yang berupa padat ini kami memformulasikan adalah mikoriza ya, mikoriza dalam bentuk miseliumnya daripada mikoriza ini. Jadi mikoriza ini ada dua, untuk tanaman musim dan tanaman keras ya. Jadi seperti tanaman pinus yang ditanam oleh perhutani itu tidak akan tumbuh kalau tidak dikasih mikoriza pada saat pembibitan itu. Oh ya. Nah, kemudian yang pupuk hayati cair itu biasa kita lakukan adalah, ini sudah ada beberapa spesies, yaitu bakteri pelarut fosfat, bakteri pelarut kalium, kemudian ada sedikit ini bakteri Azotobacter yang untuk mengikat N2 dari udara ya. Kemudian ada bakteri yang bisa ini meluluhkan daripada serat-serat ya, serat-serat organik ya. Jadi kalau misalnya selulosa dalam bentuk jerami itu kalau dikasih bakteri ini akan lebih cepat terurai menjadi kompos yang siap untuk dilakukan. Nah, ini di dalam video. Nah, ini saya tidak bisa yang nge-share ini Mas Ari ini. Nah, ini ada bioreaktor yang saya buat ini di proses produksi KPUT. Bioreaktor ini kapasitasnya 1.100 liter, ada dua, kami sudah punya cuma dua ini. Kemudian selama hampir kurang lebih 10 hari kita proses, kemudian sudah selesai dalam proses. Ini maksudnya proses untuk menjadi partikel-partikel nano. Jadi kalau nanti bahan-bahan juga saya campurkan. Jadi probiotik ini bisa berfungsi sebagai memperbaiki sifat-sifat kimia, sifat-sifat fisik dan biologi tanah. Juga ada nutrisinya, nutrisi yang dibutuhkan untuk tanaman. Jadi ini sudah kami siapkan. Jadi butuhnya tidak banyak, butuhnya sedikit tapi untuk di pertanian. Nah, ini tempat kita produksi di KPUT. Nanti kalau ada teman-teman yang dekat di Malang bisa ikut pelatihan khusus membuat probiotik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya memang pemahaman tentang fungsi daripada mikroba itu. Seperti mikoriza ini adalah jamur yang bersimbiosis dengan akar. Jadi kalau yang tanaman semusim, itu bisa langsung diberikan dalam bentuk kapsul, kemudian diberikan. Nah, itu akan berdampak selamanya karena mikoriza akan hidup di dalam akar tanaman yang kita tanam. Kemudian yang berupa cair ini memang memperbaiki, maksudnya menekan bakteri-bakteri yang tidak baik ini bisa tidak tumbuh dengan kita memberikan mikroba yang sangat dibutuhkan oleh tanah dan tanaman.
Demikian Pak Didi. Pak Didi dari mana? Bisa. Ini dari Pak M. Muhammad Effendi. Ini ada pertanyaan lagi. Mas Ari, saya baca di... Sebentar Pak Didi, saya buka mic-nya. Pak Didi, silakan Pak Didi. Dari Pasuruan, Pak. Oh ya, Pasuruan dari pertanyaan ya. tadi, silakan. Mungkin ada yang ditanya, tambahkan lagi Pak Didi. Iya Pak, gini. Untuk yang tanaman semusim, itu apa tiap kali pemberian itu, misalkan kayak jagung, kan panen, habis, terus diganti dengan tanaman padi, apa masih perlu mikoriza Pak? Iya, terima kasih Pak Didi. Ini lupanya petani ini. Jadi betul, jadi kalau di Pasuruan memang ada apa namanya tangan kering ya. Jadi begitu musim hujan diganti jagungnya diganti padi. Jadi untuk mikoriza di tanaman semusim tidak perlu ditambah karena di perakaran jagung itu sudah ada mikorizanya. Kemudian kalau yang perlu ditambah adalah untuk tanaman padi itu ini yang bakteri pelarut fosfat dan bakteri pelarut kalium karena kami membawa alat soil test kit itu di lokasi sawah di sana itu pernah saya tes itu kandungan fosfatnya itu tinggi, kemudian kaliumnya tinggi itu masih belum bisa dimanfaatkan oleh akar tanaman. Berarti di dalam struktur tanah itu mikrobanya belum ada yang bisa mengurai itu. Sebetulnya kalau itu dikasihkan mikroba itu sehingga seperti kita memanen ya, jadi mengendap dari pupuk sekitar maupun pupuk fosfat yang diberikan oleh petani itu masih banyak dan itu bisa terurai menjadi dalam kondisi tersedia oleh akar tanaman. Begitu Pak Didi. Terus Pak, pada masa untuk budidaya tanaman padi itu terus kita kembali tanaman jagung masih perlu mikoriza Pak? Ya begini, kalau setelah padi menjadi jagung ini kan tadi sudah berganti tanaman dari lahan basah menjadi kering. Nah, tentu karena tanaman jagung ini kan masuk tanaman C4, jadi tanaman C4 itu dia akan responsif terhadap pupuk, responsif terhadap keadaan di tanah. Jadi memang sebaiknya dikasih lagi karena pada saat pengolahan itu dari lahan basah menjadi kering tentunya perlu penambahan. Lalu mungkin Pak Didi ini untuk tanaman jagung ya, biasanya pakai varietas apa Pak Didi jagungnya? Hibrida atau yang komposit? Hibrida Pak. Wah, hibrida ini harus dikasih lagi karena hibrida ini membutuhkan percepatan. Maksudnya kalau pupuknya dan kondisi tanahnya pas, jadi produksinya bisa maksimal. Yang biasa kita pakai untuk hibrida itu karena kita punya teman dari perusahaan benih jagung ya, saya hanya pakai bibit jagung hibrida Pertiwi ya. Ini saya menyebutkan karena harganya lebih murah dibanding yang lain, tapi pengelolaan manajemen pemupukannya kita harus optimalkan. Maka dari yang deskripsi tanaman dari perusahaan benihnya hanya bertongkol 1, ini tongkolnya bisa 2, bisa 3 karena kita memberikan pembenahan di dalam tanah itu. Demikian Pak Didi. Makasih Prof. Tapi bisa nambah lagi Prof. Mau nanya. Ya silakan. Ini Prof. Kemarin kan ada yang promosi probiotik. Terus katanya kalau dikasihkan kepada sapi itu nanti kotorannya otomatis langsung jadi pupuk ayat gitu.
Prof. Apa betul, Prof? Oh, tidak begitu. Jadi probiotik itu berfungsi untuk bagaimana mengkondisikan makanan-makanan di lambung sapi itu terserap dengan apa? Dengan maksimal. Jadi apa ukurannya? Ukurannya adalah apabila kan berupa protein. Protein itu kalau terurai semua maka kotoran dari sapi itu tidak berbau. Berarti proteinnya sudah terserap semua. Tapi kalau kotorannya masih berbau, berarti protein masih keluar. Nah, jadi bukan nanti setelah apa namanya jadi kotoran jadi pupuk, belum. Jadi proses yang di dalam apa lambung sapi ini proses untuk ini apa namanya memecah daripada masing-masing bahan itu, baik itu nanti karbohidrat, lemak, proteinnya itu bisa terpecah kemudian bisa terserap oleh ususnya. Jadi untuk kotoran tetap nanti diproses untuk stimulan ya. Stimulan maksudnya kalau saya biasa membuat pupuk, ada kotoran sapi itu dicampur aja dengan bahan yang lain, kemudian diberikan makanannya, bakteri itu akan dapat terurai, terdegradasi menjadi pupuk organik yang siap pakai. Mungkin lebih mempercepat kalau probiotik proses fermentasinya untuk menjadi pupuk organik akan lebih cepat. Dan Pak Didi. Ada yang dari Pak Effendi, Pak Prof. Iya, pertanyaannya Pak Effendi. Agak banyak, silakan dibaca. Yang Pak Effendi, yang mana? Muhammad Fendi ingin pupuk mikrobiologis atau biofilterizer yang disebut pupuk hayati, yang mana pupuk hayati ini mengandung mikroorganisme hidup. Contoh pengaplikasiannya di sawah, Dok. Dan dosis per 1 hektarnya berapa persen? Oh ya, saya baca dulu ya. Ini Pak Ahmad Effendi ingin bertanya mengenai pupuk mikrobiologis atau biofertilizer ini yang disebut pupuk hayati. Yang mana pupuk hayati ini mengandung mikroorganisme hidup. Untuk kandungan mikroorganisme yang terkandung dalam pupuk hayati ini berapa persen? Dan pengaplikasiannya itu dilakukan pada saat seperti apa? Contohnya pengambilan di sawah dan dosis per hektar berapa? Oh ya, begini. Jadi ini pertanyaan yang sudah lengkap ya. Jadi untuk pupuk hayati ini memang dibutuhkan tidak banyak karena nanti maksudnya formula daripada pupuk hayati ini memang ya 100% mengandung mikroba. Jadi dia berupa cair dan itu ada beberapa spesies mikroba yang sudah diformulasikan menjadi pupuk itu, pupuk biofertilizer ini. Kemudian pupuk itu biasanya kalau sudah dikemasi dia dalam keadaan dorman, ya, dalam keadaan dorman. Nah, bagaimana nanti cara mengaplikasikan ke sawah? Nah itu perlu biofertilizer itu dicampur ya, dicampur dengan air, kemudian kalau bisa dicampur sedikit dengan air kelapa atau molase ya. Nah, kemudian itu akan menggugah, maksudnya mikroorganisme itu dia akan segar gitu ya. Kemudian dalam keadaan itu kita aplikasikan. Aplikasi ini tidak terlalu banyak karena di lahan sawah itu basah, jadi cocok pada saat misalnya karena ini merupakan pembenah tanah ya, awal sebelum tanam itu kita semprot dengan biofertilizer ini. Nah, kira-kira kebutuhannya itu 1 hektar kalau biasa saya pakai itu kurang lebih sekitar 5-7 liter formula itu. Kemudian kita encerkan di dalam larutan air atau
ya terutama air, kemudian kita semprotkan merata di permukaan tanah itu. Jadi begitu Pak Effendi, siapa Pak Muhammad ya, Muhammad Pendi ini, namanya Pak Muhammad Pendi. Jadi butuhnya tidak banyak Pak Muhammad. Oh iya, terima kasih Pak Prof. Gimana Lagi, ini Pak. Pak Pendi di mana? Aduh, Pak Pendi di mana asal kotanya? Ada lagi Prof, pertanyaan apakah pernah dicoba bandingkan PPK Hayati PPKPOT dengan EM4? Oh ya, apakah pernah dicoba bandingkan pupuk Hayati dengan EM4? Begini, jadi EM4 ini sudah lama ya kalau saya amati, dan itu banyak beredar. Jadi sebetulnya pupuk yang kita buat ini yang aman, maksudnya aman, teridentifikasi, dan itu lokal. Maksudnya asalnya memang dari lingkungan kita ya. Jangan sampai nanti misalnya ada merek-merek lain tapi itu perubahannya dari luar. Nah ini yang dikhawatirkan. Lah ini yang EM4 ini saya kurang tahu apakah dia mengambil dari luar. Karena ini kalau nanti contoh kalau apa namanya seperti EM4 ini misalnya ya kita lepaskan juga ada yang meneliti, kalau saya pernah baca dari UGM, pertanian UGM. Jadi ada spesies yang tidak berasal dari kita, maksudnya tidak ada di Indonesia misalnya. Itu berbahaya karena nanti begitu dia apa namanya dilepaskan, dia akan mengurai apa saja dampak terhadap lingkungan. Nah ini yang harus diwaspadai. Selama ini memang saya mengambil isolat atau biakan murni dari mikroba itu berasal dari lingkungan kita sendiri ya. Sendiri kita isolasi, kemudian kita perbanyak di dalam lab, dan baru kita pakai untuk dikembalikan lagi kepada tanah yang marginal, tanah yang sudah tidak bagus karena pengaruh pemberian pupuk kimia atau pestisida yang bersifat racun. Jadi saya belum pernah membandingkan ya, tapi saya melihat pupuk yang EM4 ini tentunya sudah dapat izin ya, izin dari Kementerian Pertanian, aplikasikan ke petani di lahan pertanian maksudnya. Karena selama ini izin edar satu apa namanya pupuk ini harus diuji di kandungannya, ada kandungannya apa, kemudian efikasi ya, uji efikasi ini sejauh mana nanti pengaruhnya terhadap tanaman yang diuji. Jadi begitu Mas apa tadi Mas Android. Namanya nggak ada. Ini pertanyaan berikutnya, Prof. Ada dari Pak Armen. Bagaimana aplikasi pupuk Hayati Mycorrhiza? Monggo. Oh ya, ini selamat siang Pak Armen. Ini Pak Armen sering kita mengikuti terus. Jadi Mycorrhiza ini pertanyaannya bagaimana aplikasi pupuk Hayati Mycorrhiza untuk tanaman cabai keriting, dan apa boleh Mycorrhiza dicampur dengan Trichoderma? Wah, jadi begini, Mycorrhiza dia adalah jamur yang bersimbiosis dengan akar tanaman. Jadi untuk tanaman semusim seperti cabai ini
jenisnya adalah glomus, jadi spesiesnya glomus. Ada mikorrhiza untuk tanaman keras, dia dari gigaspora ya, maksudnya yang dia hanya di luar. Jadi kalau tanaman semusim, mikorrhizanya itu masuk di jaringan kortek. Jadi dia masuk di lapisan ini jaringan korteknya akar. Tapi kalau untuk tanaman keras itu dia di luar saja, dan dia akan membengkak akarnya. Tapi itu tidak menjadikan masalah untuk tanamannya, dia hanya ada di luar. Jadi untuk tanaman musim dari cabai, jagung, nah ini dia mikorrhiza itu masuk di dalam jaringan kortek akar. Kemudian bagaimana cara aplikasinya ya gampang. Jadi kalau bisa mikorrhiza ini kita, kemarin saya membuat pupuk mikorrhiza ini di BPTP Pandaan itu pernah saya. Jadi mikorrhiza ini nanti berupa miselium atau miselium mikorrhiza ini kering ya. Nah, itu bisa diaplikasikan di tanaman cabai ya langsung pada daerah perakaran. Jadi mungkin pada saat putus, Prof. putus ya. Oke, kembali lagi, silakan. Kemudian apakah boleh dicampur dengan trichoderma? Nah ini sebaiknya tidak dicampur ya. Nah, trichoderma biasanya dicampur dengan pupuk organik padat ya. Organik padat. Jadi trichoderma ini merupakan jamur yang antagonis, maksudnya dia bisa menekan populasi patogen dari patogen tanah ya, seperti fusarium itu bisa. Fusarium itu layu pada cabai atau tomat, itu bisa dikasih trichoderma harsianum ya. Trichoderma ini biasanya dicampur dengan pupuk kandang padat ya, di pupuk kandang itu dibuat dicampur situ. Kalau mikorrhiza ini ya spesifik, dia nanti akan masuk di dalam jaringan kortek akar. Nah, maka diberikan terpisah ya, terpisah artinya kalau trichoderma diberikan pada saat sebelum tanam ya bersama pupuk organik itu, tapi untuk mikorrhiza ini diberikan setelah tanaman tumbuh ya, tumbuh vegetatif itu, karena dia akan masuk dalam akar. Jadi kalau sudah tanamannya sudah tumbuh ya sekitar 1 minggu 2 minggu, 3 minggu lah ini agak sudah perlu tumbuh vegetatif, itu baru diaplikasikan di sekitar batang. Demikian Pak Armen. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Suryo. Pak Ari. Pak Suryo, Pak Batam. Dari mana ini? Batam, Pak. Batam. Batam ya. Masih perlukah menggunakan pupuk kimia jika sudah memakai pupuk hayati? Wah, pertanyaannya ini pas ini Pak Suryo. Jadi untuk pupuk hayati ini memang hanya sedikit ya, Saudara, nanti masih perlu itu dalam arti begini. Kalau kita ukur, maksudnya biasanya sebelum tanam kita menganalisa tanah itu, kalau kandungan unsur haranya itu masih bagus, itu ya kita cukup dengan pupuk organik. Tapi kalau tanah marginal yang sudah kurus, yang sudah kurang, itu harus diberi itu, karena nanti tidak bisa memenuhi kebutuhan hara untuk tumbuhnya tanaman itu. Jadi kita tergantung dari tanahnya ini Pak Suryo Putih. Seperti yang pernah saya lakukan di daerah mana itu, setelah dianalisa ini kandungan haranya cukup tinggi, jadi kita hanya memberikan pupuk hayati ini bersama pupuk organik saja. Begitu Pak Suryo. Oke, selanjutnya
Dari Pak Taufik. Oh ya, Pak Taufik, ini bahan dan cara pembuatan mikorrhiza buat tanaman musiman. Mikorrhiza yang ada di akar jagung bisa buat padi juga. Nah ini Pak Taufik, ini pembuatan mikorrhiza buat tanaman musiman. Bagaimana Pak bahan dan cara pembuatan, dan apakah mikorrhiza atau jagung bisa dibuat untuk padi? Tidak sama ini. Jadi mikorrhiza untuk jagung sama padi tidak sama. Tapi cara pembuatannya begini. Yang paling ada jenis-jenis rumput-rumputan ya yang itu disukai oleh mikorrhiza untuk memperbanyak. Jadi nanti misalnya Pak Taufik ini beli ambil atau mencari sendiri mikorrhiza atau beli sudah ada miseliumnya, kemudian menanam ini jenis rumput yang disukai mikorrhiza. Tapi jenis rumput ini agak sulit saya kembangkan di Malang ini. Jadi lebih baik kita pakai tanaman jagung saja. Jadi tanaman jagung yang kita pakai untuk produksi mikorrhiza, maksudnya jagungnya ini ditanam rapat ya, kemudian disebar dengan mikorrhiza, nanti akan berkembang di tanaman jagung itu. Nah, pada saat tanaman sudah tua, itu akarnya bersama kita cabut akarnya, kita buat tepung ya, atau kita lembutkan lah di slab itu. Nah, itu nanti akan menjadi bahan sebagai pupuk mikorrhiza ya. Jadi cara pembuatnya gitu, tidak sulit. Yang penting awalnya sudah punya mikorrhiza yang murni itu. Begitu Mas Taufik ya. Dari Sumeneb, Bu Ida. Ya. Oh ya, pupuk hayati PKBUT apa bisa untuk merangsang tanaman zaitun dan kurma berbuah? Ya, ini gini. Jadi pupuk mikorrhiza itu, maksudnya pupuk hayati ya. Pupuk ini bukan pupuk hayati yang spesifik untuk tanaman, akan bisa berfungsi untuk ini sebagai stimulator ya, dia berfungsi sebagai stimulator untuk mempercepat pertumbuhan, dan juga ini sudah saya kondisikan tadi akan tidak disukai oleh hama. Jadi begitu disemprotkan ke daun, nanti hama-hama itu tidak mau datang ya. Kemudian kalau untuk untuk merangsang berbuah ini masih perlu zat yang lain ya, kalau buah itu lain. Jadi kalau mikorrhiza ini pupuk hayati ini memperbaiki kondisi tanahnya ya, memperbaiki secara biologinya itu sudah bagus, nanti perakarannya bagus, tinggal nanti ditambahi nutrisi yang untuk merangsang buah ya. Jadi ada nutrisi perangsang buah. Ya, begitu Bu Ida. Pak Armen tanya lagi, Dek. Prof. Iya, Pak Armen perbanyak mikorrhiza dengan tanaman jagung. Jagungnya sampai umur berapa bisa dipanen akarnya? Ya, jagungnya sampai panen Pak Armen. Jadi maksudnya sampai umur 70 lah. Itu bisa dipanen. Nanti batangnya untuk pakan ternak, kemudian akarnya setelah terinfeksi oleh mikorrhiza itu bisa diambil dan dikeringkan untuk sebagai pupuk mikorrhiza yang mungkin Bapak bisa dikemas pakai wadah plastik, atau kalau lebih dimurnikan nanti bisa di dalam kapsul. Itu Pak Armen.
Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Taufik, apakah pupuk hayati sama fungsinya dengan asap cair? Oh, tidak sama. Jadi fungsinya asap cair ini tidak sama, Pak Taufik ya. Itu ada pertanyaan. Jadi pupuk hayati ini berfungsi untuk membuat kondisi tanah menjadi subur sehat ya. Jadi kan tadi ada kemarin sudah saya sampaikan faktor-faktor fisik, faktor kimia, faktor biologi ini harus ada keadaan kondisi yang bagus dalam tanah. Jadi faktor-faktor biologis biasanya kalau kurang itu kita kasih dengan pupuk hayati cair ini. Jadi nanti mikrofanya dia akan berkembang dan biasanya harus dikasih bahan organik dulu. Jadi tidak bisa misalnya pupuk hayati ini diaplikasikan sendiri ya tanpa ada bahan organik yang cukup di dalam tanah, karena pupuk hayati ini akan berkembang di agregat bahan organik yang ada di dalam tanah tersebut. Begitu, Mas Sari? Ya, dari Pak Taufik sudah. Ada lagi kan, Non? Ya, Pak, di Prof yang PPT-nya, PowerPoint-nya tadi di-share, Prof. Iya, sepenggal ya Bang. Benar. Di kolom chat itu ada menu klik file itu. Kolom chat. Ya, di kolom chat dibuka klik, kemudian ada tulisan file itu, bisa kirim file. Ada muncul, Mas. Iya. Bisa, Mas. Ada tombol file, klik, nanti pilih filenya yang di komputer, terus di send. Nah, sip. Mana? Masuk, Pak. Oh, ini ya. Tapi ini ada apa namanya? Nggak tampil di layar ya, Pak Muncul sudah. Sudah muncul, bisa di download teman-teman sudah. Cuma ini buatnya agak mendadak ini tadi. Tapi ada yang belakang itu gambar-gambar untuk bioteknologinya kecampur dengan ini. Ya, Pak, ditampilkan, Pak. Ya, sebentar, saya bukanya. Ya. Tidak tampil di layar. Udah muncul. Oh, di sini nggak ada. Oh, gitu. Ini muncul ya, Mas Ari? Muncul, Pak, muncul. Kalau saya berubah gini, saya nggak lihat ya di layar. Di sini, Pak. Oh, Kalau di satunya layarnya digeser, Pak. Kalau pakai HP, kalau di komputer langsung muncul.
Ada pertanyaan dari Makassar, Pak. Bu Raulan. Apa pertanyaan? Jadi tak lihat dulu. Ini pakai 2 layar ini, Mbak Ari. Ya. Ya. 2 monitor. Ini. Bu Raulan dari Makassar. Oh, sorry. Ya. Medan Pak Ari, dari Medan Pak Ari. Oh, sorry macam. Nggak, ya tadi keliru chatnya ke private, saya kirim ke all ya. Itu Pak pertanyaannya, Pak. Yang mana, Pak? Sudah muncul. Oh, ini dari Kaji Indonesia. Ya, Pak. Nggak, dari Bu Raulan, saya forward tadi ke situ. Oh iya. Saat ini beberapa ibu-ibu mengisi waktunya dengan bertanam hidroponik. Bagaimana cara untuk mendapatkan mikroba yang Bapak produksi? Oh ya, jadi gini, ini menarik nih, hidroponik itu asupan nutrisinya kan dari larutan kimia, ya. Jadi nanti beda kalau kita membuat larutan yang organik. Seperti probiotik ini nanti diperkaya dengan kandungan unsur hara nutrisinya itu dari bahan-bahan organik. Ya, seperti contohnya yang sekarang banyak dikembangkan hidroganik itu kan, hidroganik kan termasuk itu. Jadi harus kita memulai, jadi seperti hidroponik yang murni. Dijual di toko-toko itu ada larutan A, larutan B, kemudian di pack, kemudian disalurkan di dalam tangki untuk memberikan nutrisi pada tanaman hidroponik kita. Sehingga kalau saya lihat ini semua tidak organik, ya. Jadi berupa larutan kimia yang disalurkan melalui selang-selang itu, kemudian dia akan diterima oleh tanaman akar tanaman yang kita tanam. Tapi kalau larutannya kita ganti dengan pupuk hayati dan ada kandungan nutrisi yang organik, nanti rasa sayur organiknya lain. Ya, ini sudah saya lakukan karena beberapa pertanyaan dari penanam hidroponik ini. Jadi saya tidak mengkategorikan kalau hidroponik pakai larutan kimia itu masuk kategori sayuran organik, karena yang dipakai untuk medium cairnya adalah larutan kimia, dan itu bisa kita buat, ya, kita beli larutan kimia misalnya KNO3, MgSO4, kita larutkan dan kemudian tapi kalau organik beda ini. Nah, ini maka sebetulnya kalau nanti waktunya agak longgar, ya, kita coba memproduksi ini larutan pupuk hayati organik untuk hidroponik yang organik. Demikian Mas Ari. Pak dari Medan, ya. Dari Medan, Bu Raulan. Ada? Iya, Medan Pak, Medan. Ada yang ditambahkan, Bu? Tapi selama ini Pak, katanya organik gitu kalau pakai hidroponik itu, jadinya kita jadi salah kaprah juga ya Pak, ya? Iya, jadi saya sudah ini membandingkan, ya. Jadi kalau hidroponik dengan larutan mix yang ada dijual di toko itu kan ada larutan A, larutan B, kita campur, kemudian kita pakai untuk mengalirkan di akar tanaman.
Jadi beda nanti kalau itu dibuat larutan pupuk hayati sama bahan-bahan organik. Itu Bu Roland. Baik Pak, terima kasih Pak Prof. Ya, dari jauh dari Medan ini Bu Roland. Iya Pak, betul Pak. Ya. Berapa luas ini hidroponiknya? Oh, karena ibu-ibu Pak di pekarangan aja Pak. Oh iya, iya, iya. Karena Ya. pandemi ini kan ibu-ibu kan jadi banyak bikin kegiatan. Iya, betul, betul. Nanti bisa mengurangi kebutuhan dapur ya, Bu? Iya Pak, ya. Untuk sementara kebutuhan keluarga dulu Pak. Ya. Ya, begitu Mas Hari. Ya. Ada lagi ya? Ada lagi teman-teman 1-2 pertanyaan. Bu Risma. Silakan Bu. Saya pernah beli bibit yang apa tuh namanya yang suka di iklan Pak dari Cianjur kalau nggak salah. Itu harganya lumayan mahal, 200 ribuan. Tapi kenapa saya tanam hasilnya nggak bagus ya Pak? Numbuhnya awal numbuh itu bagus, tapi begitu ini nggak ada Pak. Jadi apa kata orang mah cungkringnya aja ini saya beli di sini. Saking penasaran pengen mengisi waktu di rumah, anak-anak kan kumpul nih. Tapi itu cuman ini aja, nggak ada yang jadi ini. Jadi orang yang Agromulya, dia telepon saya supaya foto hasilnya. Karena saya kesal, saya nggak foto-foto orang nggak berhasil. Saya beli, gimana caranya tuh Prof? Apa emang tangan saya bukan tangan petani ya? Bibit apa? Risma, bibit apa? Cabai ya? Banyak Pak, ini 16. Jagung, tomat, sawi, cabai, timun, 16 Pak. Pupuknya dikasih juga nih. Dari 16 itu enggak tumbuh semua apa ada yang Numbuh aja, numbuh sampai 1 jengkal. Tapi nggak berkembang. Cuman ya udahlah saya anggap pelatihan sendiri aja gitu. Iya. Ya mungkin anunya media tanahnya. Oh, tanah. Itu biasanya kalau benih maksudnya benih dalam bentuk biji itu kalau dijual ya ada expirednya, maksudnya daya kecambah itu dipengaruhi oleh lama penyimpanan, Bu Risma. Oh, jadi gitu ya? kalau lebih dari 3-4 bulan ya menurun daya kecambahnya. Oh, kan nggak ada expired di itunya Pak. Kita sebagai awam bagaimana caranya ya supaya yang kita beli itu benar-benar bibit yang bagus lah, lumayan sesuai dengan harganya gitu. Ya, ya berarti gini, coba Bu Risma beli pupuk organik yang sudah jadi, kemasan misalnya di sak itu ya 10 kilo, lah itu dicampur tanah. Nah, nanti coba Ibu untuk porositas kan kalau ada sekam, jamur sekam, kalau nggak ada ya daun-daun itu nanti dicoba kemudian ditanam. Kalau sudah tumbuh, Ibu karena masih pemula ya, jadi pupuknya ya dilihat aja kalau sudah tumbuh, nanti tinggal Ibu apa yang ada di dapur bisa dibuat pupuk, Bu. Jadi di sini juga saya membuat pelatihan zero waste, jadi sampah dapur itu dibuat pupuk tapi kering, tidak basah. Jadi nanti sampah-sampah dapur itu jangan dibuang, nanti ada keranjang khusus, kemudian dibuat pupuk. Nah, pupuknya itu ada mikroba yang bisa Ibu buat sendiri. Gampang itu. Nah, berarti ini perlu ini Pak Ari nanti yang praktis itu membuat pupuk dari sampah dapur. Dari sampah dapur itu yang bisa dibuat pupuk, dan itu sudah berhasil kita lakukan di pajak ini Pak. Nanti sampah-sampah dapur itu
pada tempatnya, tempat keranjang khusus ya, tapi nanti prosesnya bukan basah, jadi kering. Nah, nanti saya siapkan nanti atau beberapa pertemuan lagi yang khusus untuk ini, karena ini sebetulnya simpel tapi bermanfaat, karena kita dalam kondisi harus mempunyai ya sedikit membantu cadangan kebutuhan dapur gitu Pak. Siap, Prof. Ada Siap, Prof. pertanyaan dari Pak Lirit, untuk membuat pengganti AB mix yang dibuat dari bahan-bahan mudah dicari itu apa dan komposisinya apa aja? Oh, ini berarti hidroponik ini, AB mix ini ya. Untuk membuat pengganti AB mix yang dibuat dari bahan-bahan mudah dicari itu dari apa dan komposisinya. Begini, ini saya sudah mencoba ya. Jadi satu, misalnya untuk memenuhi unsur P. Unsur P itu sumbernya dari pelepah pisang. Kemudian dari daun daun titonia. Jadi nanti ada NPK yang secara organik kita buat. Ya, yang pertama N. N bisa kita buat dari daun ini pedusan ya. Dandotan, kalau orang sini kan banyak itu tumbuh yang dikasih makan wedus itu N-nya tinggi. Atau yang lebih mudah kita buat tanaman asola ya. Itu pernah tanaman air itu asola. Nah, itu kita keringkan sama daun bebandotan itu di dalam drum. Nah, itu sumber N. Kemudian sumber P itu tadi pelepah pisang sama daun titonia. Daun titonia itu daun paitan yang mudah tumbuh dan mudah busuk. Kemudian unsur K, kalium itu dari sabut kelapa. Jadi sabut kelapa itu direndam aja, nanti warna yang merah itu nanti itu sebagai unsur K. Jadi sudah lengkap Bu NPK. Nanti tinggal mikronya itu banyak sekali. Jadi NPK ini dipenuhi dulu, kemudian difermentasi dengan pupuk hayati tadi. Begitu ini. Nah, ini bagus, ini ada pertanyaan saya ingat, karena kalau tidak ada yang tanya, saya juga lupa membahas tentang pengganti AB mix ini. Ini satu lagi Prof dari Pak Didi. Probiotik ternak apa juga bisa dibuat probiotik perikanan? Mana pertanyaannya? Keliru ke private ini dong. Oh ya. Oh, tidak sama. Jadi untuk ternak sama perikanan tidak sama, karena probiotiknya beda. Jadi khusus untuk unggas, kemudian untuk ternak kambing, domba, kemudian perikanan. Jadi tidak sama, itu lain, spesiesnya lain. Cak Lirit, mungkin ada tambahan pertanyaan lewat voice. Hari ini berapa orang ini Pak Mas Ari yang mengikut ini pagi hari ini? Hari ini 26 Pak. Ya. Ini ada satu lagi dari Pak Taufik. Apakah rendaman sabut kelapa yang disimpan tahunan masih mengandung kalium, Prof? Ya, jadi sabut kelapa itu direndam ya, nanti biasanya begini, sabut kelapa kalau sabutnya besar-besar itu disuir-suir dulu, dipisah-pisah kecil sehingga banyak yang itu urai. Kalau nggak ada sabut ya beli kukupit yang ada di toko bunga. Jadi kukupit itu satu karung itu berapa harganya, itu nanti itu malah itu yang sudah siap kita rendam. Kemudian rendaman itu diberi pengurai, jadi lebih cepat. Tadi pengurainya ya untuk menguraikan kandungan kalium yang ada, maksudnya bakteri pelarut fosfat itu. Nah, itu gampang caranya, nanti bisa diganti dengan
air kelapa ya, kemudian dicampurkan dalam rendaman itu. Nah, itu nanti kalau sudah diambil disaring warna airnya menjadi merah itu mungkin ada berapa hari ya, 5 hari sudah cairannya diaduk ya, kalau kokopit kan diaduk itu, nanti airnya merah itu kita buat untuk pupuk organik kalium. Jadi nanti ada pupuknya sendiri, pupuk tunggal, tidak bisa dicampur ya, nanti tinggal mencampur, misalnya untuk sayuran banyak N-nya ya, kasih N-nya banyak. Kalau rendamannya agak lama bisa, Bro. 1 tahun gitu. Tidak apa-apa, masih. Asalkan gini, kalau lama mungkin terjadi kontaminasi, misalnya apakah itu ada ini indikasi bau. Jadi kalau ada bakteri yang tidak bagus ya, kalau rendamnya tidak dikasih mikroba itu dia akan bau. Tapi kalau dikasih mikroba dia akan awet. Itu Mas Ari. Oke. Nah, pertanyaan terakhir dari Mas Lirit. Kalau nasi basi itu apa bisa untuk nutrisi hidroponik, Prof? Ya, jangan nasi basi. Harus kering ya? Itu yang beras yang dicuci itu air lerinya itu bisa, tapi harus difermentasi dulu. Leri itu dicampur karena ini ada mineralnya untuk tanam hidroponik. Jadi begini, nanti mungkin akan dikerucutkan ya Mas Ari, ini karena ya kita bahas di sesi yang khusus untuk membahas itu ya Pak. Ya, oke. Nanti akan saya kirim, yang berminat saya kirim aja gratis ya. Kan tidak butuh banyak, nanti kita kita ajari prakteknya, kemudian dikembangkan di sana. Yang penting bisa dilakukan dan itu murah. Nah, itu harus segera kita sikapi ya. Nah, sampai kita bermalas-malas ini, nanti kalau suatu saat kekurangan pangan, bisa menanam apa saja, kita bisa makan apa saja. Itu Pak Ari, ada lagi? Ya, Pak Saibat mungkin mau ada ditanyakan? Oh ya, selamat siang Pak Saibat. Ini saya lihat di layar. Dari mana Pak Saibat? Bro, sepanjang Sidoarjo. Iya. Monggo Pak Saibat, ada yang didiskusikan. Ya, sebenarnya saya sih menarik juga untuk khususnya di peternakannya, Bro. Karena untuk pertanian, untuk daerah wilayah saya ini, saya coba itu rugi saya. Saya coba tanam jambu, padi, dengan kosnya, biayanya mahal. Karena di sini nggak ada petani yang mau masuk. Nggak ada orang yang mau petani, hanya orang-orang dari daerah Jember yang di sini. Jadi kita bisa tanam, kadang-kadang nggak bisa, nggak ada yang disuruh untuk panen dan lain sebagainya. Akhirnya biayanya mahal. Sehingga saya banyak bergulir ke peternakan. Untuk itu tempat saya sudah coba untuk burung atau unggas, khususnya yang punya nilai. Itu yang saya ingin saya kembangkan. Nah, ini memang saya tadi tertarik untuk ininya makanan yang untuk ini sudah saya coba, saya dari produk HCS, Bro. Oh iya. Ya, itu yang saya coba untuk ini, untuk apa? Untuk minuman saya terapkan di burung itu. Oh iya, gimana? Hasilnya juga, produksinya meningkat, terus nggak bau juga untuk ini, untuk kotorannya. Burung apa Pak ini? Burung darah apa? Burung puter ya Pak, yang kemarin deh. Puter aduan, puter pelung, Bro. Puter aduan. Puter pelung, Bro, ya. Yang untuk aduan itu, untuk apa? Biasanya banyak dilombakan itu, Bro.
Oh, puter diadu. Iya, puter pelung. Yang nilainya ngapunten agak lumayan juga, bisa sampai 1.600.000, tergantung dari ininya apa, suara. Ini yang saya coba, saya kembangkan. Jadi untuk peternak sebenarnya menarik karena di wilayah saya ini banyak yang sudah terkikis untuk tanah persawahan, Rob. Karena nilai tanah sama untuk pertanian hasilnya tidak seimbang, terlalu tinggi investasinya sehingga orang banyak dijual untuk kos-kosan. Sehingga semakin lama yang saya lihat saya punya ini perairan semakin tidak terbengkelai sekali karena sudah banyak dikuasai PT-PT tanah-tanah. Jadi Banyak pabrik. ya banyak pabrik ini sudah jadi karena kita harga sawah kan sudah di atas MMA, jadi dengan hasil yang saya sendiri saya kasih jambu sebenarnya rugi secara investasi. Karang tarunanya seneng jadi pegawai pabrik daripada jadi petani. Iya, jadi disuruh mahal. Saya jatuh ya untuk aja, untuk apa, hobi aja, senang. Saya coba jambu merah itu Mas Tari. Iya. Tapi ya untung kosnya ya merepet aja. Sepanen kali dapat 1 juta, 2 juta, tidak sesuai dengan harga investasi tanahnya. Ya, ini hanya saya nyimak aja tadi. Saya tertarik, nggak tahu nanti saya kalau pensiun mau buka di daerah mana untuk pertanian peternakan ini. Ya. Makasih. Ya, makasih. Makasih, Bro. Ya, Pak Sefat. Wah, ya ingat ini perkutut aduan. Maksudnya, saya pikir gitu, tapi suaranya yang maksudnya yang di. Iya, suaranya, Bro. Suaranya. Ya, ya. Suaranya. Ya, dikasih probiotik bagus. Iya. Ya, bisa saya kirim ke sana. Bisa saya kirim. Gimana? Bisa saya kirim nanti. Oh iya ya. Wah. Untuk diteliti suaranya. Iya, cocok ditaruh di sawahnya Prof itu cocok itu. Iya, kembangkan di wilayah Prof. Oke, lainnya silakan teman-teman. Pak Sabto, Pak Nur Sailendra, Pak Anis. Mungkin ada yang ditanyakan Pak Abi Sarno. Halo Mas Ari. Ya, silakan Pak. Gini, mau nanya. Itu pupuk Hayati itu, kalau kita beli kan seliter itu paling-paling nanti kan bisa menjadi 200 liter ya. Nah, kalau pupuk Hayati yang kita beli 1 liter itu bisa nggak kita gandakan menjadi bibit lagi gitu? Caranya gimana? Itu, terima kasih. Silakan, Bro. Oh, ini Pak Sabto tanyanya ke Mas Ari ini. Udah keluar suaranya Pak Sabto. Ulang lagi Pak Sabto. Halo, jadi gini, itu kalau saya beli pupuk Hayati 1 liter itu ya, bisa nggak ini saya gandakan menjadi ya 10 liter atau apa, atau saya pelihara gitu, kira-kira mikrobanya itu bisa nggak saya pelihara? Itu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sabto. Ini apa namanya? Karena pupuk Hayati itu formula mikroba, tentunya bisa diperbanyak, maksudnya diperbanyak sebelum diaplikasikan. Ya, jadi kalau misalnya dari 1 liter biasanya ya kemampuannya bisa jadi 100 liter misalnya. Nah itu berarti ada prebiotiknya yang ditambahkan untuk ini menumbuhkan perkembangan mikrobanya itu, Pak Sabto. Caranya begini, satu yang paling tidak berisiko itu pakai ini apa namanya, jangan pakai gula. Jadi kalau yang gula itu kan ada kimianya. Jadi yang paling bagus itu pakai dextrosa. Dextrosa itu harganya hampir sama dengan gula. Jadi dia berupa apa?
tepung ya, tepung lembut ya, dextrosa itu bisa dibeli. Itu dextrosa itu nanti akan sebagai ini apa energi untuk mengembangkan dia ini mikrofanya. Kemudian yang satunya, jadi air tadi dikasih dextrosa untuk lebih lengkap, maksudnya kadang-kadang dalam satu formula itu ada beberapa spesies, misalnya ada 10 spesies mikroba yang sudah dibuat. Kemudian kalau hanya dikasih dextrosa, itu mungkin yang akan hidup cuma 2, 3, jadi yang 7 mati. Nah, itu untuk melengkapi itu bisa semua bisa hidup, itu dikasih namanya nutrien untuk mikroba. Itu ada di toko nutrien itu untuk nutrisi untuk mikroba itu di toko laboratorium biasanya. Nah, itu butuhnya tidak banyak, 100 liter dikasih mungkin hanya sekitar ya 20 gram. Itu bentuknya serbuk, juga serbuk. Kalau dextrosa itu juga serbuk, jadi butuhnya hanya 1 kilo cukup, 1 kilo dextrosa, kemudian diberi 20 gram nutrien untuk mikroba itu. Tidak apa-apa, nanti itu diaduk, kemudian baru mikrobanya dituangkan di dalam wadah itu. Kemudian dibiarkan paling lama ya satu minggu, itu sudah akan berkembang ya. Jadi selnya akan membelah di dalam larutan yang sudah disiapkan itu. Itu Pak Sabto. Nanti kalau saya ada nanti tak foto, tak kirim itu kemasan dari nutrien untuk mikroba. Kalau di truk dextrosa itu banyak di toko-toko itu. Kalau tidak ada dextrosa ya mungkin pakai molase ya, molase yang asli, maksudnya itu tidak ada bahan kimianya. Kalau gula kan pada waktu mengkristalkan itu kan dicampur dengan sulfur ya. Jadi nanti mikroba ada yang tidak hidup. Tapi kalau molase atau tetes yang murni dari pabrik gula itu yang dijual langsung ambil dari itu bisa juga. Tapi sekarang ini kalau banyak yang cari itu sudah diborong oleh penampung molase yang besar itu. Jadi kalau ada yang eceran itu biasanya ada dicampur itu Pak, dicampur warna. Saya tahu warnanya itu agak bagus, agak merah-merah, itu sudah ada campurannya. Tapi yang asli itu warnanya seperti molase yang asli seperti kecap itu, dan baunya khas, dan itu bisa disimpan lama. Itu Pak Sabto. Waktu penyimpanannya berapa lama Pak itu Pak? Kan itu tetap pingsan ya? Tetap dalam kondisi dorman ya? Ya, kemudian di larutan itu nanti seminggu dia sudah berkembang. Karena sel-sel mikroba itu akan membelah diri dalam ukuran jam per jam. Nah, paling lama sudah 1 minggu sudah bisa dipakai Pak Sabto. Kalau disimpan ya tentunya tidak bisa, harus didormankan lagi. Dia sudah hidup ya diaplikasikan ke lahan. Kalau mau mendormankan diapakan Pak caranya? Nah, ini ada, kalau mendormankannya agak sulit karena dikondisikan baik itu larutannya maupun kondisi lingkungan, maksudnya suhunya Pak, suhunya didinginkan, kemudian ada ditambahi zat untuk dia bisa dorman lagi. Kalau tidak dorman nanti disimpan bisa masih berkembang, wadahnya bisa kalau yang
biasa kita pakai, mungkin Pak Sabto yang akan dikembangkan apa Pak anunya, pupuk hayatinya apa namanya Pak Sabto? Ada beberapa contoh itu kayak biosuge dan lain-lain. Oh ya, bisa Pak Sabto itu apa namanya dikembangkan seperti itu. Kalau bisa juga ini apa namanya ditambahi air kelapa muda, jadi bukan air kelapa tua ya. Air kelapa muda itu ada kandungan yeastnya, itu disukai untuk mengembangkan bakteri itu. Jadi yeast yang ada di air kelapa muda jangan tua, jadi air kelapa muda itu mengandung yeast yang dibutuhkan untuk percepatan pertumbuhan mikroba itu. Betul. Baik, terima kasih Pak Aryati. Ya, terima kasih Pak Sabto. Pertanyaan terakhir ini Prof. Satu. Tetes tebu dengan molase itu sama atau beda? Iya, sama molase, tetes tebu. Oke, Bu Titin, pertanyaannya sudah terjawab. Teman-teman tepat pukul 10.00 hari ini kuliah sesi 4 dari PKPOT, Pusat Kajian Pertanian Organik Terpadu dari Malang sudah kita ikuti bersama. Semoga apa yang sudah diterima dapat ditularkan kepada lingkungan sekitar masing-masing sehingga kita semua menjadi lebih mandiri dalam bidang peternakan dan pertanian. Atas kekurangan dan apa yang tersaji kami sampaikan mohon maaf bila mana ada yang kekeliruan. Untuk selanjutnya bagi teman-teman yang sudah saya tulis di chat itu, untuk yang belum masuk di WAG boleh masuk untuk bisa tanya langsung dengan Prof di WAG. Untuk sesi minggu depan mungkin dilanjutkan setelah Lebaran. Insya Allah kita akan bertemu lagi 31 Mei ya, setelah Lebaran. Demikian, terima kasih Prof Haryati waktunya dan kesempatannya berbagi. Semoga tetap diberikan kesehatan dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Mohon teman-teman dibuka videonya dulu, kita akan foto bersama. Ya. Videonya Pak Suryo, Pak Taufik, Pak Lirit, Bu Neni, Deniu, silakan dibuka kameranya. Pak Effendi, Bu Tiara. Oke, saya ambil gambarnya ya. 1, 2. Oke, terima kasih. Kita sudahi acara ini. Semoga teman-teman tetap sehat. Jangan lupa besok kita ada kelas dengan Kementerian Perindustrian pada pukul 15.00. Jadi linknya sudah saya share di beberapa WAG. Bisa masuk dengan link tersebut pukul 15.00 hari Senin. Sampai ketemu lagi kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.